Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu hassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi khairi dinin syar'i. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Yaqulu tabarakallahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihu lima ughliq, al-Khatimu liman sabaq, nasirul haqqi bil haqq, al-hadi ila siratil lahi mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan di malam hari ini. Makanya kita bisa salat Isya berjamaah, bertemu dengan saudara-saudara yang juga sedang melaksanakan salat Isya berjamaah. Kalau kita nggak hidup, kita ketemunya malaikat mungkar dan nakir. Makanya kalau masih bisa melihat manusia begini, harus bersyukur, alhamdulillah. Berarti masih hidup dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal soleh sehingga bisa mengukir kesuksesan dan kebaikan akhirat kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai perbincangan kita di malam hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita malam hari ini akan melanjutkan perbincangan pada segmen tafsir Al-Quran tematik. Kita akan baca ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kita akan baca ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Al-Quran, ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu berjumlah kurang lebih 89 ayat. Yang paling mudah pada hafal yakin tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Awal kan ayat andalan setiap Ramadan keluar. Kita kemarin sudah baca ayat 105 Al-Baqarah. Ayat 104 ayat 104 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u
walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan unduruna kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi janganlah kalian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW ra'ina, dan katakanlah kepada Nabi Muhammad SAW undurna wasma'u. Ini terkait dengan diksi negatif yang dimaksudkan sebagai upaya merendahkan martabat Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang Yahudi. Pada kalimat ra'ina dalam bahasa Arab itu maknanya positif, tapi diselewengkan maknanya menjadi negatif, dan terutama oleh orang Yahudi dalam basic bahasa mereka, bahasa apa? Bahasa Samawi, yaitu bahasa Ibrani, tapi bukan Makhali ya. Karena apa namanya terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu itu disebut oleh para ulama sebagai nidaul habib. Apa? Nidaul habib, panggilan cinta dari Allah SWT. Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menyampaikan satu riwayat yang terkait dengan hal tersebut, yang kira-kira makalahnya begini. Kalau nggak salah itu adalah ucapan sahabat sekurang-kurangnya. Idza marartum biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, apabila kalian melewati firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu fa asghi sam'aka, maka tajamkanlah pendengaran kalian. Kenapa? Fa innahu khairun yu'mar, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu akan ada perintah yang dianjurkan, ada kebaikan yang diperintahkan, au syarrun atau keburukan, yunha anhu yang hendak dilarang. Sekarang kita akan masuk ke ayat berikutnya, karena bulan yang lalu kita dapat satu ayat, alhamdulillah sudah diamalin kan. Nah, malam hari ini kita akan baca ayat surah Al-Baqarah ayat 153. Surat Al-Baqarah ayat 153 halaman 23 baris ke-11, posisi kanan bawah. Iya, bawah. Mulai hafal, keren Masya Allah. Ternyata itu kan tinggal pembiasaan aja ya. Bener kan dah? Posisinya? Iya. Benar. Barisnya benar ya? Anggap aja lah benar. Paling bawah. Bawah ya. Kan tadi saya bilang barisnya. Halamannya benar. Halamannya benar. 23. Korek itu gitu ya? Iya. Nyeker ya, ngorek. Baik, ya firman Allah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Benar enggak tadi yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani? Apakah setelah ya ayyuhalladzina amanu, kalau melewati firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, suruh menajamkan pendengaran karena ada kebaikan yang diperintahkan, apakah di sini ada perintah? Ada, yaitu ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, ya, bisabri dengan kesabaran, wassalati dan dengan salat. Fadilahnya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar.
di kapan mangane ya aku Ramadan mau ada Watenun Bekas sabar. ya, ini bekas sabar nanti dibawa pulang take away duluan ya guys hangat nyumbung hanya yang pegang mic yang dikasih teh hangat asik kan duluan lagi ini nanti kalau saya lahap makannya itu bukan karena doyan karena lapar baik pengarang siapa namanya pengarang tafsir tadi asal kali tentang ininya tentang ya ayyuhalladzina amanu ya Imam Al-Mawardi Imam Al-Mawardi itu punya tafsir apa? Ya Al-Mawardi ya. Itu mengatakan atau mengomentari atau memberikan keterangan pada qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah Amas sabru hahuna adapun kesabaran pada sisi yang ini fihi qaulan fa fihi qaulan di dalamnya ada dua pendapat ada dua keterangan ahaduhuma as-sabat ala awamirillah yaitu keteguhan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Di ayat ini ya yang dimaksud dengan kesabaran, kalau dalam kesabaran secara general kan ada 3 dimensi, ya kan? Sabar ketika berinteraksi dengan ketaatan, sabar ketika berinteraksi dengan kemaksiatan, sabar ketika berinteraksi dengan musibah. Di ayat ini cuma diambil 2. Ya, maknanya cuma 2. Yang satu adalah as-sabat teguh ala awamirillah, teguh atas perintah-perintah Allah. Enggak mundur gitu kan? Enggak mundur di hadapan perintah Allah, ya kan? Teguh. Wasani as-siyam al-maqsud bihi wajhullah, yaitu puasa yang dimaksudkan ya, yang dimaksudkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Mawardi juga mengatakan yang bagian yang kedua wa ammal isti'anah bis shalah, adapun meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, fatahtamil wajhan, maka berpotensi dimaknai pada dua sisi. Dua sisi. Yang pertama al-isti'anah bisawabiha, meminta tolong dengan pahala dari salat. Berarti pendekatannya adalah pendekatan tawasul. Pendekatannya adalah pendekatan tawasul. Bertawasul dengan amal saleh berupa salat untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong pada hal apa? Ini menarik nih. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh sahabat terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Minta tolong kepada Allah itu kapan? Bagaimana sih meminta tolong kepada Allah? Pada hal yang seperti apa meminta tolong kepada Allah? Kapan manusia datang minta tolong sama Allah? Kalau udah mentok, tapi itu kadang-kadang dikritik loh. Wah, giliran lagi susah aja datang ke masjid. Salahnya apa? Daripada datang ke kuburan, daripada datang ke dukun, kan udah bener datang ke masjid. Ini kan tentang mindset, ini kan?
Karena kadang-kadang orang menemukan jalan hidayah kepada Allah itu melalui jendela-jendela yang berbeda-beda, melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Ada yang bertemu dengan hidayah dari Allah SWT melalui jendela belajar, ya kan? Tapi belajar di mana? Di pesantren, bertemu dengan hidayah dari Allah. Belajar di kampus-kampus Islam, ketemu. Tapi itu tidak absolut sifatnya, karena ada juga yang kuliah bahkan di Fakultas Usuluddin Universitas Islam, ya kan? Tahun berapa itu ya? Yang Akbar itu, gugup Akbar, nggak gitu sih aslinya. Misal kalau lihat di internet masih ada tuh kayak beritanya. Dia mahasiswa Universitas Islam di Bandung, ya, yang dulunya institut itu kan mengucapkan kalimat, ya kan, mau izin ya netizen, anjingku akbar. Iya, pernah dengar? Googling. Itu kita ikut. Dulu saya itu pertama kali demo itu dulu di Sumatera Selatan, kelas 2 SMA. Karena ada orang yang menginjak Al-Quran, namanya Arsyad kalau nggak salah. Ajak sama Pak Kiai demo di depan Pengadilan Negeri Agama ketika si Fulan itu di sidang menjelang vonis, khawatir hakim butuh support psikologis gitu, mental untuk berani menghukum dengan hukuman yang berat. Kelas 2 SMA ya. Berapa Ustaz? 1998 sebelum kerusuhan, sebelum Krismon di Jakarta itu saya ikut demo itu untuk menyuarakan ketidakselarasan atau ketidaksetujuan kita terhadap perilaku kebebasan liberalisme ya di dalam konteks beragama. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang itu beristi'anah kepada Allah? Ya. Yaitu ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku meminta tolong kepada Allah pada segala hal, sampai aku meminta garam juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai aku memohon untuk diberikan garam oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya kepada Allah. Mungkin bagi kita masyarakat yang hidup dikelilingi lautan, garam gampang. Walaupun sekarang tuh garam termasuk barang langka, susah ya. Ya kan? Garam untuk industri. Ternyata baru tahu kok garam itu bisa untuk industri segala macam, jadi bikin masak doang. Ya kan? Nah, bayangin kalau tidak ditemukan garam dalam sejarah kehidupan manusia, ya kan? Makanan itu jadi kurang gurih, ya kan? kurang lezat. Atau bahkan ketika seseorang kehilangan indera perasa untuk bisa membedakan mana garam, mana gula, ya kan? Kapan itu pernah terjadi? Kapan? COVID-19, ya. Gegap gempita luar biasa, kita kehilangan tokoh-tokoh yang besar di Cikarang, ya kan? Kemudian yang kedua, isti'anah bima yutla fis salati liya'rifa bihi fadlut ta'ah fa yakuna 'aunan 'ala imtisalil awamir. Nah, yang kedua adalah meminta tolong dengan apa yang dibaca dalam salat untuk diketahui dengannya keutamaan taat. Maka yang diminta sebagai pertolongan adalah pertolongan untuk bisa tegak lurus di hadapan ketaatan. Makanya kita juga diajarkan tuh tentang
Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir kepada bagaimana itu? Allahumma a'inni atau a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya kan? Nah, itu adalah apa namanya? Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi dalam tafsir beliau, ya, tafsir Al-Mawardi. Keterangan-keterangan lain yang menarik untuk kita simak, ya, apa namanya, adalah pelajaran-pelajaran penting, ya, dari ayat ini. Sekurang-kurangnya kita bisa mengidentifikasi 5 pelajaran penting, ya kan? Apa sih ibrah daripada ayat ini? Yang pertama adalah urgensi ahamiyatus sabr ala fi hayatil muslim. Pentingnya kesabaran dalam kehidupan seorang muslim, di mana kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam menghadapi ujian dan tantangan hidup di dunia. Karena kalau di akhirat sabar tidak diperlukan, ya kan? Karena di sana ada darul jaza, ya kan? Enggak ada bersabarlah kamu ketika menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Kalau menerima balasan kan syukur, ya. Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersabar dalam segala kondisi, karena kesabaran adalah jalan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang secara zahir, ya kan, bisa terselamatkan dari buruknya interaksi sosial, misalnya di jalan raya, ya kan. Berapa orang yang meregang nyawa karena nggak sabar, ya kan, ketika melakukan perjalanan. Berapa banyak orang yang kemudian bertikai di jalan karena nggak sabar, ya kan? Karena nggak sabar. Kadang-kadang orang marah hanya karena diklakson sama pengendara lain, ya kan? Pernah nggak di sini dikatain sama pengendara dengan kata-kata anjing? Gara-gara apalah, ya kan? Saya punya pengalaman juga tuh melihat gimana orangnya, masya Allah, ya. Tapi memang di jalan itu kalau ada kejadian larilah kalau bisa daripada meminta maaf itu malah kadang-kadang nggak menyelesaikan masalah. Ya kan? Karena ada orang-orang yang menginginkan keramaian, menginginkan kehebohan, selama tidak merugikan orang, ya, seperti kehilangan nyawa, cedera dan lain sebagainya, ya. Kalau cuma kesenggol spion, ya kan, ya udahlah, namanya bermanuver di tengah keramaian, ya. Mungkin aja lah senggol kanan ke senggol kiri. Kalau saat ini kita nyenggol, suatu saat kita yang disenggol, ya kan, begitu. Di jalan raya juga orang udah hati-hati, bisa aja tetap mengalami kecelakaan karena ketidakhati-hatian orang lain. Makanya dalam Islam diajarkan zikir, ya kan? Karena di antara makna salat adalah doa, ya kan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama tentang urgensi kesabaran dalam kehidupan orang Islam. Yang kedua, karena stressing point yang disebutkan adalah dantah orang munafik, itu salat, berarti juga, ya kan, pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Begitu penting salat itu, dan positioningnya yang luar biasa, sehingga perintah salat itu dijemput, ya kan, harus dijemput oleh Rasulullah SAW. Kalau perintah yang lain kan enggak, ya, ditransformasi oleh Allah ke malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Salat 5 waktu
dijemput kemana? Ke Sidratil Muntaha, ya kan? Suratnya nggak pakai edaran, dijemput langsung ke Istana Negara, ke pusat kekuasaan. Kemudian orang tidak akan mampu karena ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka orang hanya akan tegak lurus dengan kekokohan dalam salat dan sabar kalau memiliki keimanan yang paripurna. Orang nggak akan mampu menegakkan salat dan menjadikan sabar sebagai perhiasan hidupnya kalau imannya tidak kokoh, ya kan? Kalau imannya tidak kokoh. Yang kedua, di akhir ayat yang ketiga, yang berapa? Yang keempat, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa innallaha ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang bersabar. Kebersamaan Allah kepada hambanya disebutkan oleh para ulama pada dua klasifikasi dasar, dua klasifikasi primer, al-ma'iyah al-amah dan al-ma'iyah al-khassah. Allah itu membersamai hambanya, ada yang bersifat general, ada yang bersifat spesifik. Kalau ma'iyatullah ala wajhil amah, dalam sisi yang general, maknanya adalah muraqabatillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hambanya. Enggak ada hambanya tidak ada secuil bagian daripada di dunia ini, bukan hanya di bumi kan. Kita kebetulan aja hidup di bumi. Bukan kebetulan, masa kebetulan. Darinya kalian diciptakan, di atasnya kalian mencari kehidupan, ke dalamnya kalian akan dikembalikan. Gitu kan kira-kira terjemahan dari ayat Al-Quran tentang manusia dan bumi, atau korelasi manusia dan bumi. Dari tanah kalian diciptakan, kalian di atas tanah kalian mencari penghidupan, dan ke dalam tanah kalian akan dikembalikan, ya. Maka tidak ada satu senti persegi ataupun satu senti kubik tempat di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah SWT. Walaupun dulu saya pas kecil, karena kopinya kurang kental, tidurnya pulang malam, memahami tempat-tempat yang enggak ada malaikatnya itu ada tuh. Malaikat teman-teman WC ya, enggak ada malaikatnya ya. Malaikat rahmat yang enggak ada ternyata. Bukan malaikat raqib dan atid, sebagai CCTV permanen yang ditanam oleh Allah SWT pada setiap gerak-gerik manusia. Live streaming loh kita itu tiap hari, ya kan? Kenapa Nabi pernah kan saya sampaikan di majelis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara kemujizatannya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu diberikan penglihatan oleh Allah SWT kepada apa yang dilakukan oleh umatnya. Ada ingat gak surat apa? At-Taubah, kalau nggak salah ayat 103 atau 105. Posisinya sama sebelah kiri, halamannya 103 itu kan saya. Coba deh cek halaman 103. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Kemudian kalian akan dikembalikan saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Beramalah kalian karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan Rasulnya Muhammad SAW dan orang-orang beriman melihat apa yang kalian kerjakan.
Jadi Allah melihat, Nabi Muhammad melihat, orang beriman melihat. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah yang kedua adalah al-mu'awanah. Bukan bukan organisasi pertolongan terhadap kematian di Cikarang Pusat ya. Dan mu'awanah. Ada nggak di sini orang anggotanya yang dipimpin sama Kiai hari ini? Yang dimaksud adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah yang khas, yang khusus adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti punya pengalaman spiritual bagaimana hakul kebenaran pertolongan Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Kita masing-masing kita punya pengalaman spiritual terkait hal itu. Ya. Tadi saya ngobrol sama Pak Asikin dari sebelum lagi sambil masang kamera. Saya kena musibah kan, motor saya pernah nyium troton tuh. Ya. Jadi motor geprek tuh si merah. Nah itu qadarullah lagi tidur nabraknya. Kata orang bengkel nggak percaya, saya itu nganter itu motor ke bengkel. Ya kan? Motornya begitu, saya masih bisa nganter motor. Bapak nggak apa-apa, ya apa-apa. Kata orang bengkel, wah ini mah wali Allah katanya. Bapak amalannya apa? Adalah amalannya sholat 5 waktu, baca al-waqiah tiap pagi, ya kan ya. Waktu sekolah di sekolah amal. Ya, qadarullah ya kan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tabrak bukan mobil kaleng-kaleng, tronton. Bagian kepalanya lagi mundur, bukan dari depan begini ya kan. Kalau depan selesai kayaknya. Ya kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang menolong saya, kan begitu. Apalagi yang menolong saya sehingga cedera saya tidak parah. Saya cederanya nggak parah, yang cedera parah si merah. Ya kan? Saya berobat cuma habis 200.000. Dia rawat inap 3 minggu di bengkel. Habis 5 juta lebih. Wah, gaji sebulan ini. Wih, kejemput. Ya kan? Gaji sebulan plus ngisi beberapa pengajian. Ya kan? Ya memang kayaknya kurang zakat ini ya. Udah dipakai berlama-lama gitu kan. Itu pertolongan dari Allah pasti setiap kita. Saya yang paling berkesan adalah bagaimana Allah hadir menolong dalam kehidupan saya, itu adalah hadirnya momongan. Ya, itu Masya Allah ya kan. Itu luar biasa ya kan? Mana persis lagi yang cowok kayak saya, yang cewek kayak emaknya gitu kan. Sifat-sifatnya juga blok-blok gitu kan. Kromosomnya pindah semua ya. Penantian yang luar biasa. Kemudian yang kelima, pelajaran yang kelima adalah korelasi al-munasabah baina sabri was salat. Korelasi mendalam antara sabar dan salat. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar dan salat adalah 2 elemen yang saling berkaitan dan harus selalu hadir dalam kehidupan seorang muslim untuk mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jarang itu disebut sama orang. Kalau ditanya, sebutkan sifat wajib pada Nabi, kebanyakan orang akan nyebutin apa? 4 elemen pokok kan? Apa itu? Sidik, Fatona, tabligh, enggak pakai jamaah ya. Empat kan? Nabi juga wajib sabar. Karena interaksi sosial dengan umatnya kan macam-macam.
Makanya terkait dengan ketebalan kesabaran para nabi, nabi itu punya klasifikasi dan ditinjau dari kesabarannya, ya kan? Yang memiliki kesabaran yang sangat tebal dan gak habis kesabarannya itu disebut dengan ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana telah bersabar para ulul azmi di antara para utusan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ulul azmi? Ada berapa? 5 kan yang diperkenalkan kepada kita. Salah satunya Nabi Muhammad, salah 2-nya Nabi Isa, salah 3-nya Nabi Musa, salah 4-nya Ibrahim, apa salah ya? Salah 5-nya Nuh. Kok cuman ini? Ya, itu penjelasan para ulama dari firman Allah SWT di surat Al-Ahqaf ayat terakhir itu, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kok Nabi Yakub gak masuk ya? Ya kan, padahal kita kalau dalam benak kita tuh pas kecil, kalau ditanya siapa Nabi yang paling sabar? Maaf, Ayub ya, sorry netizen. Nabi Ayub, bukan Nabi Yakub. Kenapa nggak Nabi Ayub? Kok Nabi Ayub nggak masuk ulul azmi minar rusul? Karena kesabarannya itu, ini aneh ya, hipotesa belum diteliti. Kesabaran beliau terhadap apa yang dialami itu hanya antara beliau dan penyakit yang beliau alami, ya kan? Kalau nabi-nabi yang lain kan kena perilaku tidak menyenangkan dari umatnya, ya kan? Lihat Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, itu dakwahnya, ya. Dakwahnya loh, umurnya belum, nggak tahu tuh umurnya berapa ya. Berapa umatnya? Dikit, ya. Lihat bagaimana tantangannya dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam, diuji oleh Allah dengan umat yang antagonis, dan demikian seterusnya. Tapi itu yang disebutkan oleh para ulama ulul azmi minar rusul. Lalu bagaimana sih caranya agar kita mampu menjadikan salat dan sabar sebagai penolong kita, agar kita sampai pada maqam innallaha ma'as sabirin? Kenapa enggak innallaha ma'al musallin? Kok yang disebut ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Kenapa enggak innallaha ma'as sabirin wa musallin? Enggak, matikan juga jelek ya kamera. Tapi kenapa ya diberikan keutamaan secara zahir terlihat di ayat ini? Kok innallaha ma'as sabirin, kok enggak innallaha ma'al musallin? Ya kan? Itu kan pertanyaan yang perlu kita pantik. Why? Ya kan? Kenapa? Ya kan? Kenapa itu? Mungkin salah satunya karena pahala salat sudah disebutkan jenisnya, ya kan? Ya enggak? Siapa salat 5 waktu berjamaah di masjid, atau salat 5 waktu itu begini-begini gitu ya, pahalanya sekian. Kalau sayang sama orang yang beriman, ya betul, dia memberikan yang terus kepada orang yang beriman. Jadi jangan sampai orang beriman itu imannya leser. Ya, kan memang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kan memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Istainu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah bisabri, dengan sabar. Dengan sabar, dengan apa lagi? Wassalah, dan dengan salat. Tapi keutamaan yang digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Padahal ada dua amalan di dalam konteks ini yang disebutkan, satu sabar, dua sholat. Ada enggak keutamaan sabar yang disebutkan? Barang siapa yang bersabar maka dapat ini. Disebutkan enggak secara khusus? Mungkin ada, ya kan? Tapi kalimatnya kayak jangan marah, kamu dapat surga. Jangan marah, tapi kan bukan sabar ya, gitu. Ada ajaban li amril mu'min, menakjubkan sekali urusan orang-orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya semua pilihan perbuatannya adalah baik baginya. In asabaku syarra'u syakara wa kana khairun lahu. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, dia bersyukur, dan syukur ada baik baginya. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyempitkan dadanya, dia bersabar, dan sabar adalah baik baginya. Tapi tidak takarannya itu enggak clear, bukan enggak dantang, enggak definitif. Nah, ada gitu dah, ya kan? Kan beda kalau sholat. Siapa yang sholat berjamaah maka baginya 27 kali lipat pahala, gitu kan? Apalagi banyak tuh keutamaan-keutamaannya disebutkan. Tapi tetap saja di sini kita kemudian bagaimana, apa sih langkah yang perlu kita kita lalui agar kita mampu menjadikan sabar dan sholat sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentunya adalah al-fahmu ad-daqiq fi makna sabri was salat, pemahaman yang detail tentang sabar dan sholat, ya kan? Kan sabar itu bukan hanya sekedar menahan diri dari marah, menahan diri dari kesedihan, tapi juga harus sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari perbuatan maksiat, dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, ya kan? Salat merupakan yang digarisbawahi adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi kan sebenarnya dua arah, ya enggak sih? Ngobrol itu ada temennya. Kalau ngobrol sama dinding orang gila, ya kan? Ya enggak sih? Ya. Tapi sholat itu kan komunikasi dua arah. Komunikasi dengan siapa? Dengan Allah. Tapi merasa nggak dijawab nggak sama Allah SWT? Kan itu situasi kebatinan yang harus kita asah. Merujuk pada apa? Merujuk pada ihsan, satu. Yang kedua, merujuk pada hadis dari tentang keutamaan suratul Fatihah. Salah satu nama suratul Fatihah itu, pernah nggak nama surat Al-Fatihah itu namanya as-salah? Imam Al-Qurtubi menyebutkan sekitar 12-an nama suratul Fatihah. Salah satunya adalah as-salah. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, qasamtu as-salata baini wa baina abdi qismain. Aku bagi salat itu, yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah, menjadi dua bagian.
antara bagianku dan bagian hambaku. Fa idza apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, dalam hadis tersebut Allah nyaut, ya kan, hamadani abdi, disaut tuh, ya. Bayangin sampean lagi ngobrol sama teman, ya kan, temennya nggak merhatiin kita, teman hidup apalagi, ya kan, mama, iya bapak, mama, gitu kan, iya disaut tapi gini, ya kan, gimana perasaannya? Seperti diacuhkan. Kita lagi ngobrol sama Allah SWT, pikiran kita kemana-mana. Nah, ya? Gimana coba? Karena ketika kita bilang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jawab sana alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Dan terus itu sampai nanti wali abdi mas'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Itu dialog yang dimaksud. Yang kedua, dalam hadis disebutkan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Isra'nya kapan? Biasanya kan kalau ada Isra ada Mi'raj. Allah SWT, Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat menikah, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Mi'raj itu apa? Naiknya Nabi Muhammad, pertama kan mi'raj itu naiknya Nabi Muhammad SAW ke langit, ya kan, sampai ke Sidratil Muntaha. Jikalau kita memahami hadis Nabi Muhammad SAW, as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Orang beriman sedang pergi ke Sidratil Muntaha. Isra'nya kapan? Kan mi'rajnya itu, Isra'nya adalah perjalanannya kita dari rumah menuju masjid. Dengan cara pendekatan ini, kalau orang salatnya di rumah, mi'rajnya nyampe enggak? Itulah kan mi'rajnya bukan pada tempat yang semestinya. Gimana? Jadi seakan-akan Nabi Muhammad nggak kemana-mana, langsung mi'raj ke dari Masjidil Haram. Itulah kenapa Nabi Muhammad diperjalankan dulu oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa baru naik ke langit. Kita juga begitu, diperjalankan oleh Allah SWT dari rumah kita menuju masjid. Yang masjid kan Bang Es. Aduh, kenapa nggak lebih dekat lagi? Mi'rajnya enak dekat, ya. Karena mi'rajnya enak dekat, bisa mendapatkan keutamaan sebaik-baik sholat seorang mukmin adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Makanya kalau melihat Pak Mukis nggak sholat sunnah, jangan sudah. Nggak sholat sunnah dia lah, ya kan? Datangnya telat. Sholat di rumah dia guys, ya kan? Ada keutamaannya, ya kan? Itu enak ya Pak Mukis, enak. Wah, memang rumput tetangga selalu terlihat lebih apa? Rumput tetangga terlihat lebih seger. Kalau sekarang udah ganti, karena rumput tetangga, ya kan, pergi ke estetika perawatan, ya kan, hijau, ya kan, yang hijau nggak dapat threshold, parlemen threshold. Tinggi sekarang parlemen thresholdnya. Malah ngomongin yang itu, nyawatnya kok yang itu sampai dulu. Saya itu udah ngomong macam-macam dari tadi, nggak disaut. Giliran ngomong threshold sama nyaut itu, maksudnya apa, mancing? Ya. Nah itu ya, as-salatu mi'rajul mu'min. Sehingga memahami agar sabar dalam salat itu sampai menjadi sarana wasilah
untuk wasilah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, fahami fahman daqiq, pemahaman yang detail, pemahaman yang benar tentang makna sabar dan salat. Literasinya harus dinaikkan, ya kan? Masalahnya salat itu kita apal loh, masalahnya itu tantangannya itu ya kan? Kita itu udah tahu habis ini imam mau ngapain jauh sebelum imam ngapa-ngapain. Itu kalau nggak sabar, dulu ini imam baru tuh masuk korelasinya. Kenapa sabar dikaitkan dengan imam? Dikaitkan dengan salat. Jadi makmum kan harus sabar. Walaupun imamnya udah ruku, dia belum bilang Allahu Akbar, sabar. Ya kan? Kadang-kadang kita menemukan imam, dia gerak dulu, komando kemudian, ya kan? Al-Baqarah, Yasin boleh lah. Gini maksudnya, kalau imam mau ruku, dia ruku dulu tuh. Begitu dia ruku baru Allahu Akbar. Kita tahu kalau udah habis selesai baca ayat, dia pasti bakal ruku, ya kan? Barengin aja nggak boleh. Barengin imam aja nggak boleh. Itu kalau nggak sabar. Aku tahu habis ini apa. Apal gua 5 kali sehari, kita masa gak apal. Sehingga ngelatih salah satu teknik melatih kesabaran ada tuh di sholat. Jangan bergerak kalau imam belum nyuruh. Yang jadi imam juga harus tahu, ya kan? Nyuruh-nyuruh belum gerak, ya kan? Jadi boleh nyuruh-nyuruh gak gerak, kan gitu. Misalnya, itu kan bagian dari fahmud daqiq. Yang kedua, tahapannya adalah menanamkan al-wa'yu, ya, al-wa'yu kesadaran ala ahamiyatis salah, menanamkan kesadaran yang tinggi, ya kan, akan pentingnya sabar dan salat. Selalu ingat bahwa sabar dan salat instrumen utama yang Allah perintahkan untuk digunakan menghadapi kesulitan dan ujian hidup. Itu instrumen, alat yang disediakan oleh Allah SWT. Kan hidup itu bisa dimaknai sebagai ujian, juga sebagai hidup itu ujian. Maaf, bukan bisa dimaknai sebagai A dan B. Hidup itu ujian. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, karena kehidupan ini adalah ujian, ya, karena kehidupan ini adalah ujian, kita butuh instrumen agar kita lulus dalam menghadapi ujian itu. Kendati di sisi lain Allah jadikan dunia ini laibun walahun, permainan dan sedang gurau. Nggak usah serius-serius, cuman dibatasi oleh umur. Ini walaupun saya dikasih 1 piring makanan, makannya juga cuma satu-satu, nggak bisa langsung diberangkat semua. Walaupun kita punya nasi sebakul, makannya sesuap. Kita kan punya beras 10 kilo, dimasak semua gitu? Kan enggak, ya kan? Kan enggak. Permainan dan sendau gurau, nggak usah terlalu, maksudnya gimana ya? Kita dunia itu sarana, bukan tujuan, ya. Kalau sarana kemudian dipandang sebagai tujuan, benar apa belinger kan? Dia salah fokus, dia gagal fokus. Karena tujuan hidup kita adalah untuk bisa meraih ridha dan surganya Allah SWT.
Kita juga perlu melakukan perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan sabar dan keutamaan sholat. Agar apa? Membangkitkan motivasi untuk menerapkan sholat dengan baik dan benar, bersabar sesuai dengan ukuran yang semestinya, sehingga motivasi ini menjadi penggerak. Karena kita ini memang apalagi manusia yang hidup di Nusantara itu sugestibilnya tinggi, sugesti akan sesuatu itu tinggi sekali. Ini misalnya kalau nggak percaya, saya pernah lihat tayangan di sosial media, orang pengen membuktikan orang Indonesia itu kepo. Dia di waktu jam kerja parkir di atas jembatan, ya, ada jembatan di atas, terus dia parkir, kemudian lihat di bawah itu nggak ada kejadian apa-apa. Dia lihat ke bawah, 10 menit kemudian ada yang ikut berhenti. Kalau nggak percaya langsung praktekin, ya kan? Lihatin gitu kan, pura-pura lihatin. Mungkin dianggap di bawah ada kecelakaan, ada kejadian, kepo, ada apa sih gitu. Nanti lama-lama makin banyak gitu. Begitu ada 2 orang, ya kan? Yang ketiga bikin video ya di belakangnya untuk membuktikan, oh benar kata Pak Abdul, ngonten bener ya kan? Itu bisa saya macet tuh jembatan, ya. Orang jadi kemudian ngelihat semua, ya kan? Ya, tuh kan betul. Harus pergi. Itu apa namanya? Tentang kondisi sugestibilnya orang Indonesia, sehingga motivasi itu penting, iming-iming itu penting. Apakah seseorang ketika melakukan sesuatu karena dimotivasi oleh iming-iming yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya jadi nggak ikhlas? Kan enggak, tetap aja ikhlas. Kamu mah kagak ikhlas sholatnya, ingin dapat pahala. Hello, come on please deh. Memang kita sholat mau ngapain kalau nggak ingin dapat pahala? Iya, pada sisi tazkiyatun nafas, pada sisi makom-makom tertentu, orang sudah tidak lagi mendapat pahala sebagai timbangan melakukan amal. Dia karena dia ingin, aku tidaklah peduli, lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim, ya kan? Aku tidak peduli jika ternyata aku ditempatkan oleh Allah di neraka selama Allah Subhanahu wa taala ridha kepadaku. Itu kan ungkapan sufiyah, ungkapan para salikin yang pikirannya itu sudah memiliki fokus yang tajam terhadap urgensi akhirat, ya kan? Urgensi ridha Allah Subhanahu wa taala. Lah kita mah pemula, ya kan? Salatnya itu masih zahir banget, ya kan? Sampai orang kita tuh nggak bisa jawab. Aqimis shalat li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat kata Allah. Bagian yang mana yang kita ingat dari Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bertanya begitu. Itu kan pertanyaan yang sebenarnya agak ambigu untuk dijawab. Nah, itu tahapan yang kedua agar kita bisa mendapatkan atau menjadikan sabar dan salat itu sebagai sarana untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sabar itu latihannya sepanjang hayat, ujiannya sewaktu-waktu, ya nggak sih? Sabar itu latihannya sepanjang kehidupan, ujiannya nggak ada jadwalnya, ya kan? Itu kan sabar kan begitu. Walaupun saking pada batas-batas tertentu orang mengatakan sudah habis kesabaranku, reload aja. Berarti batal hidup imannya? Enggak. Imannya batal.
Enggak. Karena sabarnya habis, udah habis kesabaran. Kan itu ungkapan. Karena habis nggak ada, habis itu ngukurnya apa? Satuannya apa kok sampai habis? Kan kita nggak tahu satuannya. Kan sampai akhir hayat sabar ini. Yes, that's right. Ya, itu betul. Tapi ada orang-orang tertentu mengucapkan kalimat karena dia udah kesel banget sama orang. Itu udah keselnya. Kita pun nggak batalkan iman. Ya kan? Enggak sampai membatalkan iman. Kalau membatalkan iman kan dia harus ada lagi. Ya kan? Enggak sampai membatalkan iman. Berarti habis marah sadar lagi sudah terlalu gitu. Nah itu dia kalau dimaknai seperti itu. Padahal kemarin habis marah sama istrinya kan, karena pas pulang belum masak. Hari gini masih suruh masak. Tapi nggak Kasihan yang jualan katanya. Tapi nggak apa habisnya kesabaran Ustaz. Itu sebenarnya dia nggak sanggup menahan godoknya, ya kan? Sebenarnya itu dia tidak mampu menahan amarahnya. Tapi kan sabar memang ada yang surplus, ada yang minus. Jangankan kita, Nabi aja Allah klasifikasi di hadapan sabar. Yang sabarnya tebal, ulul azmi minar rusul. Jadi itu reasoning alasan kenapa ada ulul azmi minar rusul. Nah, sehingga kita memang perlu melatih diri dalam kesabaran. Karena apa? Sabar itu latihannya sepanjang hidup. Ujiannya nggak ada jadwalnya. Kapan baik, ya kan? Kapan saja. Ya. Ujiannya bisa bersumber dari manapun. Ya. Melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Ini tahu nggak kenapa suara saya itu hilang selain karena S? Ya kan? 7 tahun saya ngajar anak SMA, 3 pekan saya ngajar anak SD, hilang suara saya. Oh, pendekatannya harus diganti berarti, ya kan? Pendekatannya harus diganti, harus bikin gaming nih, bikin permainan. Kayak suara saya nggak balik-balik, udah kena S, ya kan? Tiap hari interaksi dengan anak kelas 1, ya kan? Yang ngajar kelas 1 kan saya di sekolah yang baru. Promosi. Wah gini ya, kerennya guru-guru kelas 1 sih, kuat, nggak pada tipes gitu. Ya kan? Orang saya dulu di sekolah saya yang lama banget itu, kalau ada guru baru kita nggak taruhan sih, tebak-tebakan kira-kira kapan akan kena tipes gitu. Karena ritmenya itu ganti, ya kan? Ritmenya ganti. Saya juga pernah kena gejala tipes, baru gejala, belum sampai tipes. Maka sabar itu butuh dilatih. Latihannya dari hal-hal yang sederhana. Misalnya sabar di antrian, ya kan? Antri itu kan pendidikan kesabaran yang ini. Kan kita sering tuh lihat masyarakat itu karena dia punya posisi tertentu nggak mau ngantri, ingin mendapatkan privilege, pelayanan yang berbeda. Ya biasanya kalau nggak mau ngantri bayar lebih, ya kan? Naik kapal penyeberangan juga sama. Kalau nggak mau ngantri, naik yang kapal cepat, antrinya pendek. Apalagi musim lebaran kemarin, ya kan? Gitu. Kalau nggak mau antri di SPBU, jangan beri pertalite, beri pertama. Karena kalau di Pertalite banyak yang pakai, kan gitu. Itu kata orang Pertamina. Karena kalau ini di land sama di apa sih namanya itu, tempat corong itu, kan di tempat corong itu ada pilihan tuh, tergantung ronnya. Kalau dia yang ronnya 86 ya Pertalite, ya kan, antri itu kan banyak. Kalau kita mau beli yang pertama, nggak perlu ikut antrian di situ, langsung aja bikin antrian baru di pertama.
Itu netizen yang nggak tahu marah-marah. Ternyata memang boleh yang begitu, karena aturannya dibikin begitu, ya kan? Di land itu boleh gitu katanya. Namanya antri kan, masya Allah, ada banyak kegiatan kita yang dalam praktek kehidupan kita sehari-hari banyak yang pakai antrian, ya kan? Misalnya pakai BPJS, antrian daftarnya kan panjang. Orang kalau nggak mau antri, nyuruh orang ngambil nomor sebelum subuh, sebelum buka. Ada itu dulu, kalau sekarang nggak tahu. Kalau sekarang kan daftarnya online, alhamdulillah, nggak perlu antri. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang pakai antri. Tuh di warung yang baru, yang depan kantor Aner. Aku nggak mau nyebut namanya. Iya kan? Ngantrinya 2 jam, makanya 10 menit katanya. Katanya. Itu saya naik amas itu makanan aku belum pernah. Enggak enak. Belum pernah apa namanya? Belum pernah ada jamaah yang ngasih. Saya semua Oh gitu. Baik. Itu upaya mengganti makanan pokok orang Indonesia dari beras ke tepung. Upaya mengganti makanan pokok orang Indonesia dari beras ke apa? Bukan terigu. Sebelum jadi terigu apa? Gabahnya terigu apa? Gandum, betul. Ya kan? Upaya berubah makanan pokok orang Indonesia dari beras menjadi gandum. Ini aja alhamdulillah tuh nggak ada gandumnya, nggak ada turunannya gandum nih. Sejak kapan? Sejak ada pengusaha yang buka Cakra. Itu semua makanan sekarang mengandung produk turunan dari gandum. Makan ayam goreng, ya kan? Gorengan apa coba yang enggak ada gandumnya, ya kan? Atau kan terigu kan turunan dari gandum, ya kan? Setelah digiling, ya kan? Dan hampir sukses, ya kan? Orang enggak lagi makan. Orang Indonesia itu udah biasa sekarang tuh nggak makan beras, ya kan? Makan turunan daripada Lontong sayur, Ustaz. Lontong sayur. lontong sayur pakai padang lagi ya. Padang. Enggak pakai gandum boleh. Ya, itu yang benar, roti, gorengan, gandum tuh. Gorengan tuh gandum. Ya kan? Bawang lagi gorengannya, sayurnya dikit. Nah, teman-teman, itu langkah yang ketiga ya, agar kita bisa apa namanya menjadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Ustaz. Ya, Kalau yang naik haji bayar mahal itu termasuk sabar, Ustaz. naik haji, Iya, pengen cepat dia bayar yang mahal supaya cepat. ya itu fastabiqul khairat. Karena kalau dalam ibadah nggak boleh dulukan orang. Kalau dalam ibadah boleh nggak duluin orang? Monggo jenengan dulu, nggak boleh. Dalam kaidah usul fiqh, isar di ibadah itu mamnu. Al-isar fil ibadah mamnu. Mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah itu nggak boleh. Ada sop depan kosong, hajar, sikat, gitu. Ya, silakan. Itu salah, ya kan? Ada anak muda hafal Quran, ganteng, punya penghasilan tinggi, sikat jadikan menantu, ya kan? Sikat jadi menantu. Emang nikah nggak ibadah? Ibadah nggak boleh dulu kan? Wah, saya mau merasa nggak pantas sikat orang, ya kan? Ya kan? Gak percaya? Itu diucapkan di film Ketika Cinta Bertasbih dari novel Islami karangan Kang Abik. Ya.
Ya betul, that's right, ya kan? Karena dia nggak merasa nggak pantas dinikahin sama orang, nyesel dia. Update juga wujudnya. Iya. Kita bertasbih bedanya. Iya kan? Jangan salah, itu kan keladi. Makin tua, makin jadi. Iya, emang makin tua makin jadi dosa? Lah enggak. Nambah Udin. Kenapa masyarakat kita mengatakan tua-tua? Kenapa dikatakan tua-tua keladi itu narasi negatif? Masalahnya apa? Iya, masalahnya apa? Kan nggak negatif sebenarnya. Sama seperti dalam dunia politik, ada narasi negatif itu. Tidak ada teman abadi dalam politik. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Salahnya di mana? Tapi selalu kalimat itu menjadi ada gium untuk mengecilkan atau mendiskreditkan suatu pilihan. Tiga, kepentingannya apa? Untuk siapa? Apakah untuk umat atau enggak? Kan gitu ngukurnya. Weh, masuk nih ya. Mau pilkada kan gak boleh Bekasi. Ya enggak? Enggak, ya memang tidak ada teman yang sejati kecuali orang-orang yang beriman. Kan gitu. Al-akhillah, bahkan nanti di hari kiamat itu temannya hilang. Jemput lagi dia, kedengeran sama saya. Ya kan? Karena nggak ada kepentingan. Iya memang begitu itunya, ya kan? Prinsipnya kan begitu. Yang ada adalah memperjuangkan kepentingan yang suci, ya kan? Yaitu bagaimana nasrul Islam lil muslimin. Begitu. Masuk ya? Nggak boleh kan di masjid kan? Kita balik sini. 4. Ya kan? Agar sholat dan sabar itu menjadi sarana untuk sampai pada menjadi sarana mencapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita harus melatih agar sholat itu sampai pada titik khusyuk. Walaupun alhamdulillah khusyuk tidak didefinisikan oleh para ulama sebagai rukun sholat. Rukun sholat gak khusyuk. Halo guys, apakah khusyuk rukun sholat? Bukan. Walaupun ada sedikit madhab atau pernah saya belajar di dunia itu, ada yang mengkategorikan khusyuk itu rukun sholat. Enggak sah terus kita kalau khusyuk itu rukun sholat, ya kan? Apalagi khusyuknya dari depan sampai belakang, ya kan? Saya tadi aja mau khusyuk, ya kan? Karena apa? Sambil geser-geserin mic ke depan mulut karena suara saya agak serak, biar suaranya gantang, biar saya nggak perlu teriak, ya. Nah itu perlu dilatih. Gimana caranya? Biasakan sholat tepat waktu. Seperti amanah atau wasiatnya Kiai Hasan Al-Bisri. Kum ila sholati mata sami'ta nida'a mahma takunid dzuruf. Berdiri, laksanakanlah sholat ketika kamu mendengar suara adzan. Kamu lagi ngapain aja, tinggalkan pekerjaan yang lain, segera dirikan sholat. Oh itu gak gampang, ya kan? Gak gampang. Kita berupaya membangun budaya organisasi di sekolah Islam terpadu. Rapat harus berhenti ketika sebelum adzan dikumandangkan. Perjuangannya luar biasa, bahwa ya kan? Itu di sekolah Islam terpadu. Lagi pabrik. Ya, Jumatan aja diburu-buru. Kalau boleh ada 2 kloter. Ya. Tapi kan itu prinsip. Secepat kita menjawab panggilan sholat, secepat itu Allah akan penuhi hajat dan kebutuhan kita. Ya, kan? Teorinya begitu. Jadi kalau hajat-hajat kita itu masih agak jauh-jauh, pertama-tama perbaiki namanya sholat. Apakah saya bisa? Ayo kita berusaha bareng-bareng, ya kan? Kan begitu. Qum ila sholat
duruf, ya kan? Kemudian yang kelima, carilah kekuatan yang kita miliki untuk kokoh dalam sholat dan sabar. Setiap kita itu kan punya potensi. Nih, sisi mana nih yang membuat kita menjadi kuat untuk sabar? Ada orang yang kuat sisi sabarnya karena bisa diam dengan menyaksikan tetangga itu ngomel, ya kan? Dia, ya kan? Karena diam ada kekuatan dia. Itu yang ngomel kesel kalau lihat orang diomelin diam. Iya nggak sih ya? Dia tuh pingin dijawab biar pengen tambah keras, malah dia aja kurang aja, dia diem aja diomelin malah diem aja. Jawab dong kalau berani, gua gaplok deh gitu kan. Ya itu kan sisi kekuatan. Karena diam itu bisa jadi emas di saat seperti itu. Tapi ketika keadilan tidak lagi menjadi menjadi pijakan, kita nggak boleh diam. Karena hashtagnya harus muncul. Karena kadang-kadang no justice, no viral, no justice. Netizen Indonesia kan bikin judul itu. Gimana benar nggak? No viral, no justice, ya kan? Nggak viral, nggak dapat keadilan. Itu bisa jadi novel panjang itu, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, luar biasa itu. Periodik tiap tahun selalu luar biasa ada. Ya tapi memang orang baik itu harus ribut, harus terus berucap, karena yang nggak baik terus berucap juga. Itulah kenapa sahabat Ali mengatakan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebaikan yang enggak terorganisir bisa dikalahkan oleh kejahatan dan keburukan yang terorganisir. Orang di film itu ada preman itu punya organisasi kok, preman pensiun misalnya. Lihat ya, ya kan? Jalur komandonya tugas terorganisir, ya kan? Solid mereka. Itu kan sebenarnya nggak tahu dia sarkas nyindir siapa sih film itu gitu kan? Siapa sih Kang Bahar dalam kehidupan nyatanya itu? Siapa sih Kang Mus dalam kehidupan nyata itu kan pasti ada, ya kan? Kita dulu pernah kenal Hercules, mengorganisir apa ini bener ya kan? Keren kan organisir. John Kay yang pernah muncul aja yang kita sebutin ya, ya kan? Ada juga tuh yang netizen suka usik gitu, yang kalau kondangan gini ya kan, mengorganisir diri. Kalau yang baik-baik begini enggak mengorganisir diri, ya bisa kalah, ya kan? Nah kita akan buktikan tuh nanti di puncak malam 17 Agustus bagaimana kita mempertahankan nilai atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dengan yang luhur itu seperti apa? Apakah panjat pinang merupakan sebuah keluhuran? Apakah makan kerupuk tangan diikat kemudian ada sebuah keluhuran? Apakah lari karung adalah sebuah keluhuran? Apakah main bola pakai daster juga sebuah keluhuran? No way. Kan? Siapa yang akan memberikan tampilan berbeda di hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan atas berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur. Kan banyak kiai-kiai kita bilang dulu panjat pinang itu hiburannya londo, penjajah, ya kan?
buat senang-senang. Kalau itu bisa terkonfirmasi, berarti siapa VOC-nya, siapa yang dijajah lagi itu kan. Moga-moga itu bisa dikonfirmasi. Tapi memang apakah begitu cara memperingati jasa para pahlawan, ya, supaya merah putih itu bisa berkibar? Kan telah mengalir banyak darah, patah banyak tulang, sampai-sampai ada lagu merah darahku, putih tulangku. Terusin Pak. Kan balasan. Ya. Nah itu adalah tentang bagaimana kita berupaya mencari sisi kuat dalam diri kita untuk bisa kokoh dalam mempertahankan sholat dan sabar. Nah, cari hikmah di balik setiap ujian ketika interaksi dengan kesabaran. Dan hikmah itu tidak tertulis, ya kan? Jarang hikmah yang tertulis, tapi hikmah terucap dan terasakan, ya kan? Sehingga kecuali hikmahnya Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam ditulis, ya kan? Terakhir 7, tolong jangan bersandar ke tiang, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena kalau bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan rubuh sandaran itu, akan kuciwo, ya kan? Akan kecewa kalau kita menyandarkan sesuatu berharap bukan kepada Allah, kecewa. Kalau udah kecewa itu nggak mau berkontribusi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengantisipasi umat Islam agar tidak terjebak dalam kekecewaan itu dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kecewa itu hazan kategorinya, ya kan, meratapi apa yang telah berlalu. Hazan, orang ya sedih. Kalau galau terhadap masa depan itu hamun, ya kan? Galau terhadap apa yang akan dihadapi ke depan itu hamun. Hazan, terlalu sedih dengan masa lalu dan terlalu galau dengan masa depan akan menyebabkan seseorang berada pada level kedua untuk yang buruk. Apa itu? Minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jadi malas, ya kan? Ngapain, ya kan? Misalnya kerja bakti, hazan itu, ya gitu aja, kemarin gak hadir, malas sekarang hadir, ya kan? Ajz wal kasal, ya. Kalau itu tidak terantisipasi, naik tuh kedua apa? Jubat wal bukhil, pelit, nggak mau kontribusi, ya kan? Nggak mau kontribusi, ya kan? Pelit, ya kan? Pengecut, nggak kesatria, ya kan? Baru kalau udah nggak mau berkontribusi, itu kan jadi nggak produktif. Naik tuh ke level berikutnya apa? Jadi terlilit hutang, ya. Habis itu ditekan sama, kalau udah terlilit hutang ditekan sama apa? Debt collector. Kalau hutangnya perorangan, debt collectornya perorangan. Kalau hutangnya negara, debt collectornya masa perorangan. Halo, masuk? Ya. Kalau hutangnya ke IMF, debt collectornya siapa? Gimana caranya ngancem? Bagaimana caranya debt collector versi itu? Ya kan, berarti kalau bersandar kepada Allah seperti apa? Kalau bersandar kepada Allah, gunakan 2 instrumen. 1, rubah mata uang menjadi emas.
Yang kedua, gunakan instrumen wakaf untuk mensejahterakan rakyat. Itu dua instrumen yang dimatikan umat Islam. Ya kan? Uang kertas adalah sihir. Wih, masuk ini ya kan? Ngomongin soal sama sabar loh. Tapi saya banyak uang kertas. Ya, banyak uang saya banyak uang kertas. Iya. Kemudian berganti dengan uang emas. Nggak ada yang nggak bisa bertransaksi kan? Iya. Iya, karena gantinya cuma sendirian. Gantinya pakai regulasi dong. Nah, seperti regulasi ini kan perlu sistem. Nah, sistem perlu pilih orang baik kan? Iya. Masuk lagi tuh ke sebelah. Ya kan? Tapi itu memang. dulu Bang Di. Tapi dua instrumen itu yang dimatikan dari umat Islam. Uang emas sama wakaf. Ya kan? Oh, dimatikan. Ya. Kenapa? Wakaf itu kalau orang bayar zakat boleh nggak menikmati uang zakatnya? Nih, Pak Muis bayar zakat, ya kan? Pak Muis boleh nggak menikmati uang dari zakat yang Pak Muis bayarkan? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau berbentuk pembangunan, Nggak boleh buat zakat. Pembangunan pakai apa? misalnya membangun jalan, Nggak boleh. Zakat itu ada asnafnya. oh, Ada peruntukannya. Utamanya kalau ada siapa fakir miskin tak? Kalau wakaf, yang memberikan wakaf boleh menikmati nggak? Utsman bin Affan ketika mewakafkan sumurnya minum nggak dari air sumur itu? Minum. Ya kan? Sumurnya hari ini masih mengeluarkan manfaat nggak? Masih. Pakai bangun hotel segala macam, masih beasiswa. Ya kan? Itu dimatikan dari umat Islam. Ya kan? Makanya mereka ngambil emas sebanyak-banyaknya dari seluruh penjuru dunia. Nggak tahu mereka tumbuk di mana. Kayaknya entar mau diganti tuh mata uangnya sama dia. Ya kan, mata uangnya gua nih yang bikin, atau biar orang nggak punya bahan baku untuk mencetak mata uang emas. Haji itu tahun ini kalau gunakan keping emas itu cuma 11 keping emas. Yang di tahun sebelumnya itu 18 keping emas. Katanya, ya kan, karena kan pakai itu. Tapi kalau pakai uang kertas, makin lama makin mahal atau makin murah? tetap nggak begitu jauh. Ya, nggak begitu jauh gimana? Jauh bingit, bukan banget, bingit. Iya. Nah itu agak bersandar kepada Allah. Nanya sih, ya kan, saya juga nyari jawaban, ya kan? Biar tidak tadi, ya kan? Maka mulai dari hentikan terlalu sedih dengan apa yang telah berlalu. Yang berlalu biarin, nggak akan kita bisa merubahnya, ya kan? Tapi ke depan kita masih punya kesempatan untuk bergerak, ya kan? Di semua apapun dalam kehidupan kita, ya kan? Waduh, dulu saya nggak bisa masuk pesantren. Ke depan, ya kan, anak kita bisa masuk ke pesantren, kita juga bisa berproses. Yang lalu nggak akan kita bisa rubah, ya kan? Yang lalu akan tetap jadi sejarah, dan kita nggak akan bisa merubahnya. Tapi masa depan bisa kita impikan. Wallah. Silakan Pak Haji. Kita kembali kepada ayat al-ladzina aman. Iya, boleh. Nah, selalu di sini ayat ini selalu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Terus seterusnya ya ayyuhalladzina. Nggak ada yang namanya ya ayyuhalladzina kafirun, nggak ada. Ini sebabnya apa? Di Allah ini. Kenapa orang kafir ini nggak pernah diajak berbicara? Itu yang saya tanyakan.
selesai. Hmm. Bulan yang lalu ikut hadir nggak? Ya, saya Kena nih masuk nih. bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kan berarti kan pertama kan saya bilang begini Pak Haji, kita akan mulai dengan ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu yang jumlahnya sangat banyak, lalu kita akan turun sedikit ke ya ayyuhan nas yang jumlahnya lebih sedikit. Emang menurut Pak Haji gak ada ya ayyuhalladzina kafaru? Ayo udah hatam belum baca Qurannya? Hampura ada tapi nggak banyak, ya kan? Karena apa? nggak sebanyak kepada orang beriman. Iya betul sekali. Kenapa? Ya. Mau tahu alasannya? Ya, Ya alasannya kita sampaikan bulan depan. gitu. Datang berdebat. Moga-moga kita panjang umur, ya kan? Ya, mantap toh? Enak toh? Karena saya udah target nih, saya akan berbicara hanya 90 menit. Nah silakan Pak. Menanya terkait masalah zakat dan infak yang dibantu. Pernah saya dengar tuh zakat dan infak itu ya memang pengalokasiannya sesuai dengan yang dizakatkan dan diinfakkan orang itu. Jadi makanya ada beberapa masjid jadi pasti besar kepada dia zakat untuk masjid, zakat kepada yatim, zakat pembangunan gitu. Itu seperti apa Ustaz? Ada yang menilai, oh ya zakat itu ya nggak boleh salah-salah dipindahkan ke mana. Kita nggak tahu niatnya orang menzakat itu seperti apa atau menginfakkan artinya seperti apa. Ada namanya zakat muqayyad. Zakat muqayyad itu muzaki telah menentukan siapa mustahik yang dimaksudkan menerima manfaat dari zakat itu. Itu namanya zakat muqayyad, ya kan? Saya zakat ya, tapi uang zakat saya harus untuk beasiswa siswa di sekolah A. Itu boleh muqayyad. Tapi tetap muqayyad itu artinya terikat, terdefinisi penerimanya, tapi nggak boleh keluar dari 8 asnaf, ya kan? 8 asnaf. Nah zakat itu karakteristiknya harus dihabiskan. Itu memang boleh untuk kegiatan produktif, ya kan boleh, tapi nggak boleh dominan. Karena digunakan oleh pemerintah untuk bagian dari instrumen tentang meningkatkan atau mengentaskan kemiskinan. Sebenarnya akan lebih dahsyat kalau instrumen yang digunakan adalah wakaf, tapi wakaf yang produktif, ya kan? Kan kita selama ini menyangka wakaf itu hanya haknya orang kaya. Zakat yang haknya orang kaya, yang ibadahnya orang kaya itu zakat. Kalau wakaf enggak. Emang orang miskin dia boleh wakaf? Boleh. Ya kan? Boleh ke orang miskin wakaf? Boleh. Jangankan orang miskin, orang kafir aja boleh wakaf. Pernah dengar nggak? Kalau ada non muslim wakaf tanah diterima nggak? Ya kan? Boleh. Kalau orang non muslim zakat bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu kerennya. Makanya sekarang kayaknya pemerintah akan mengelaborasi secara lebih ini instrumen wakaf itu. Sekarang itu kan yang jadi nazir di undang-undang baru 3 elemen: perorangan, badan hukum, lembaga keuangan syariah. Itu jadi nazir, jadi penerima wakaf yang mengelola wakaf. Sekarang kemungkinan akan dinaikkan, pemerintah bisa jadi nadir.
Bayangkan kalau pemerintah jadi nadir terus tidak profesional, apa enggak makin gurih-gurih nyoy. Ya kan, tapi mudah-mudahan akan bergeser ke sana. Kenapa? Memang kekisruhan atau kesemrawutan wakaf di Indonesia. Karena wakaf di sini sangat luar biasa. Pernah lihat video Insinyur Solah? Jadi nanti di Indonesia ada Insinyur Solah versi NKRI ada. Keren banget sih. Ya Allah, gimana caranya ya gitu kan. Karena kan itu bidang-bidang produktif. Nah, kalau kita ini kan masih ini harus bekerja sama pengusaha-pengusaha. Ya kan? Karena untuk produktif itu kan berarti dan harta wakaf itu nggak boleh berkurang. Itu yang tantangannya itu. Makanya sekarang ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Pernah dengar ya? Nih, gambarnya gini. Pak Asikin mau ngasih, menggratiskan. Ini siapa? Mau ke siapa? Pak Ali. Oh ya, Pak Ali Asikin. Mau ngasih beasiswa, pengen gratisin seorang siswa di Anur misalnya. Mau izin gitu? Ya, SPP berapa SPP-nya? 700. Ya, 700 kan? 1 bulan. Ya kan? Siapa yang dapat manfaat? 1 anak aja kan? Kalau 1 bulan, kalau untuk 1 tahun Pak Asikin keluarkan uang berapa? Kalau SPP 1 bulannya 700.000, ya kan? 8,4 juta. Oke. 8,4 juta. Kalau dibelikan kambing dapat berapa? Belinya bulan Muharram. Jangan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 2 ekor. Ya nggak mungkin. Gak mungkin 2 ekor. Lebih murah kalau bulan Muharram belinya. 4 lah. Biar enak hitungnya. Ya kan 8 toh. Kan kalau bisa 8 kambing itu kalau bulan Muharram belinya di kampung. Oke, ini ilustrasinya. 45. Ya kan, dapat 5. 1 tahun kambing itu bisa melahirkan sampai 2 kali. Dan setiap kelahirannya minimal 2, bisa 3, 1 jarang. Oke, kita asumsikan berapa tadi? 5, ya kan? 5. Asumsikan lahirnya 2. Berarti dalam 1 tahun, dalam 1 kelahiran 1 tahun, anggap aja 1 tahun 1 kali lahirnya, ya kan? Akan melahirkan berapa? 10 ekor, ya kan? 10 ekor. Bisa untuk berapa orang tuh kalau yang akan menerima manfaatnya? Apakah hanya 1 orang yang digratiskan SPP-nya? Ya kan? Tapi siapa nih yang bisa mengelola kambing ini? Ya kan? Terus kandangnya mau dibikin di mana? Itu kan tantangannya. Ya kan? Bayangkan, ya kan? Kita carilah orang kampung, Maru. Ya kan? Maru itu kan berarti kalau lahir 2, untuk dia 1. Ya kan? Tetap good job teman. Bisa banyak yang digratiskan. Dan itu kambingnya akan nambah atau akan berkurang? Akan nambah terus toh. Itulah gambaran wakaf. Kalau tadi kita jadikan zakat, kambing harus dibagiin semua kan? Itu gambaran yang mana? Sehat. Kambing Kalau kambing sakit mati semua. Justru itu tadi saya garis bawain, ya kan? Kita harus cari orang yang bisa itu. Seperti apapun kan kalau udah wabah, Iya, mati wabah mah ada di perjanjian itu namanya Jumajur. Emang kita pernah dengar ada wabah yang mematikan semua kambing di Indonesia? Belum pernah ada. Yang pernah ada adalah flu burung.
Ya kan ayam. Belum Ya kan? lama saya jalan ke kampung. Mati semua. Kasusnya seperti itu ya. Iya. Ada 8, tinggal 1 aja. Ya itu kan karena jangan tunggu akal misalnya jadi Pak. Oh, mudah-mudahan. Amin. Tergantung niatnya juga. iya itu kan gambar itu ilustrasi. Tantangannya kan gitu ya, ilustrasinya kan gitu. Itu kalau wakaf kayak gitu. Makanya sekarang Utsman bin Affan punya hotel, punya macam-macam dari yang dulu tanah dan macam-macam ya kan. Yang keren mah rakyat Aceh. Iya. Yang kalau pulang haji dapat uang saku. Iya enggak sih? Ya kan jadi pengen punya KTP Aceh. Walaupun kemarin pemenang Ratu Kecantikannya dari Aceh. Yang waria. netizen. Baik itu ya, itu intermezzo ya. Di bagian sini mungkin nanti boleh dipotong, dipisahkan yang ilustrasi yang tadi. Ya kan, monggo. Nanya apa mau udah? Nanya. Oh nanya. Karena lupa tadi ada yang Ya. Jadi Pak Ustadz kalau nggak salah ada menjelaskan kedekatan Allah kepada hambanya kan ada yang umum ada yang khusus. Betul. Secara umum tadi muraqabah, muraqabatullah ya. Yang secara khususnya tadi saya Pertolongan. Ditolong sama Allah SWT. yang keduanya boleh Pak Ustadz. Siap boleh. Yang kisah Nabi Yunus. alaihissalam di akhir dakwahnya itu dia kan sempat berdoa untuk membinasakan umat terutama yang kafir Ya. suruh dimusnahkan. Ya. Itu apa? Kejadian atau enggak? Kesabaran atau gimana? Mohon pencerahan. Ya bukan karena kehilangan kesabaran. Ya mungkin bisa jadi gitu kan puncak kesabaran gitu. Dan itu yang nggak dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Itu yang nggak dilakukan. Hampir Nabi Muhammad juga hampir. Kan ditantang sama orang Quraisy. Wahai Muhammad, kalau ente Nabi beneran, ente kan tahu nih tempat hidup kita ini sempit, kanan gurung, kiri gurung, luasin dong, ya kan? Ente kan tahu kita ini hidup di padang pasir, ya kan? Panas, hijauin dong. Hampir Nabi begini, turun malaikat Jibril. Wahai Nabi Muhammad, bla 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 bla. Boleh jadi puncak kesabaran. Dan itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kesabarannya, puncak kesabarannya tidak dipakai di dunia, tapi nanti dipakai untuk umatnya di akhirat. Itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Gitu kan? Keren pertanyaannya. Yang sebelah sini gak ada yang nanya nih. Sedikit nih penduduknya. Apalagi yang sini. Biasanya yang sedikit-sedikit itu mantap tadi. Itu Ada nggak? kualitas, Cukup? berkualitas. Ya. Harus nanya. Kalau nggak ditutup ini. Selalu ada Muhammad. Oh, Enggak. Saya pernah dengar untuk kalau infak itu diantaranya adalah mungkin ada zakat malnya orang itu yang belum terbayar dia akan ngambil dari infak yang dia masukkan dulu. Terus kemudian untuk kan alokasinya infak itu ada yang dipakai pembangunan, berarti kan menikmati itu yang mengeluarkan tadi bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting kan menikmatinya tidak secara langsung, ya kan? Tapi kalau tentang apakah infak itu menutupi bagian zakat yang kurang, itu saya belum pernah dengar, ya kan? Apakah otomatis begitu? Kan ketika bayar zakat itu, karena zakat itu sifatnya wajib, ya kan? Mungkin apakah dianalogikan seperti sholat? Kalau sholat wajib orang itu bolong-bolong disempurnakan dengan sholat-sholat sunnahnya, gitu. Apakah dianalogikan dengan itu sehingga muncul statement infak itu menutupi kekurangan daripada zakat? Itu potensinya begitu. Tapi kalau menikmati secara tidak langsung boleh, ya kan? Yang nggak boleh tuh menarik pulang, ya kan? Membatalkan. Misalnya saya infak, nggak jadi infaknya, balikin. Itu seperti
orang yang makan muntahannya, gitu. Itu nggak boleh, ya nggak boleh gitu. Misalnya, nih kan, Pak Muiz infak dapat nih untuk sholat, karena infaknya Pak Muiz nggak boleh tuh nikmatin kami ini sholatnya di belakang terus, kan nggak bisa begitu, ya kan? Ya, nggak begitu konsepnya. Nah, tapi apa sih namanya? Kalau zakat kan tidak boleh untuk beli ini, kecuali semua orang miskin sudah nggak jadi miskin, ya kan? Ketika sudah nggak ada lagi orang miskin, nggak ada lagi orang fakir, zakat untuk apa? Ayo, zaman Umar bin Abdul Aziz kan kejadian tuh. Zakatnya untuk apa? Boleh untuk digunakan menikahkan para jomblo. Udah nggak ada lagi ini yang mau menerima zakat, nikahin para jomblo, nikahkan para jomblo. Jomblo ya, kalau di kalimat sejarahnya itu jomblo, bukan nikah yang kedua. Kalau udah itu apalagi boleh untuk melunasi hutang. Bayarkan orang-orang Islam yang punya hutang, lunasin. Ternyata harta zakatnya masih banyak. Orang-orang Yahudi yang punya hutang, bayarin. Di sini nih zakat berpotensi bisa membayar hutang negara, ya kan? Tapi akan lebih besar dari wakaf sebenarnya. Masuk lagi. Iya emang begitu. Udah kebayar semua, boleh apa lagi? Beasiswa. Terakhir tuh, ya kan? Boleh juga buat beli alus pita. Ya, buat beli alus pita boleh. Ya kan? Kalau udah nggak ada lagi yang terima. Terakhir tuh, udah kebeli segala semua. Masih seorang zakatnya, suruh dibeliin pakan burung, awur-awurin di gunung, biar burung-burung itu dapat makan, biar gak pada ditangkepin dan dikandangin. Itu teks yang tersebar atau yang muncul dari bagaimana zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sayangnya beliau memerintahnya 3 tahun. Pak Ustaz, kalau kita berbicara infak, berbicara Usman, itu koridornya Islam. Jadi di situ ada Baitul Mal yang mengatur seluruh keuangan rakyat itu negara, sehingga pembangunan itu dari uang Baitul Mal itu. Nah, kebalikannya kita sekarang di sini, pemerintahnya apa dulu? Nah, apakah mampu seperti pemerintahan Utsman atau Rasulullah, ya, mampu enggak menyalurkan uang segini banyaknya? Itu masalahnya. Masih ada orang beriman tapi ya kelihatan uang mah ya wallah masih doyan. Ini Pak Haji, ini ada berapa kacang nih? Ada 10, ya kan? Kalau nggak bisa 10 kacang, boleh nggak 2 kacang dulu? Boleh nggak 2 kacang dulu saya makan? Kalau nggak bisa 10, satu aja. Satu dulu boleh kan? Boleh. Sama seperti itu. Kalau negara belum bisa, kita mulai dari yang kecil, iya kan? Dari yang kecil. Karena tidak ada sesuatu yang besar kecuali dimulai dari yang kecil. Dan kita nggak boleh pesimis. Karena pesimis itu bisa setan. Iya, bisa setan. Gitu. Nggak boleh itu aja. Nggak boleh pesimis. Ya. Harus optimis lah, Gitu. Saya balikin kacangnya ya. Sebagai contoh, ya kan. Kalau dalam kaidah usul fikih gini, kalau nggak bisa merengkuh keseluruhannya, rengkuhlah walaupun sebagiannya. Nah, gitu. Kalau nggak bisa bayarin 10 orang, bayarinlah walaupun setengah orang. Kita bukan apa-apa, bukan curiga, tapi Ya, namanya penyelewengan emang di zaman dulu nggak ada penyelewengan, ada banyak.
Sahabat ada nggak yang menyelewengkan? Jaringannya itu nggak boleh kita tiru. Tetap. Betul, cuman mau ada regulasi, ya kan? Namanya kejahatan, kata almarhum ayah saya, selama orang masih bernafas bersama itu selalu akan ada kejahatan. Tapi kebenaran tidak boleh tinggal diam, karena kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Masalahnya kita termasuk yang memunculkan atau enggak. Kalau pesimis kira-kira ikut memunculkan enggak? Pesimis itu kategorinya di doa Nabi tadi apa? Hazan atau ham? Ham. Rasulullah mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Pesimis kategorinya ham. Apa dampaknya? Jadi nggak usah deh. Nah kan, bener kan? Ya nggak usah deh, gitu kan? Maksudnya juga diambil orang kan gitu. Nah, gitu. Jadi memang keren banget ya doa Nabi Muhammad, mengantisipasi umat ini luar biasa. Itu kan mukjizat kenabian itu kategori. Gitu Pak Haji? Insya Allah. Allah alusam. Saya nggak akan menawarkan pertanyaan lagi karena akan saya tutup. Karena sudah 2 jam kita berbincang di sini, kasihan live streamingnya, takut habis kuotanya, ya kan? Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Ya. Kalau itu YouTube berarti jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari baterai penuh sampai habis baterai.